Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hukum Keuangan Negara Bapak Ahmad Raihan SHMH dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan presentasi dari hasil laporan wawancara kami kepada Direktorat Jenderal Pajak Kota Serang. Materi pertama tentang bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan penelitian dan metode pengambilan data yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari laporan ini. Bahwasanya keuangan negara merupakan salah satu unsur vital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi untuk menunjang pelaksanaan kebijakan publik dan mendukung pembangunan nasional. Pengelolaan keuangan negara mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengelolaan keuangan negara telah diatur secara sistematis melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sebagai instansi di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia memainkan peranan strategis dalam menghimpun penerimaan negara melalui pajak, yang merupakan sumber utama pendapatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dengan kompleksitas tugas dan kewenangannya, DJP dituntut untuk mengelola keuangan secara profesional, berintegritas, serta selaras dengan prinsip-prinsip hukum keuangan negara yang berlaku. Namun demikian, pelaksanaan keuangan negara di tingkat operasional, khususnya pada kantor-kantor pelayanan pajak, kerap menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek regulatif, teknis, maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian empiris melalui metode wawancara guna mengetahui sejauh mana implementasi pengelolaan keuangan negara telah sesuai dengan kerangka hukum yang ditetapkan. Wawancara ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi serta menggali praktik-praktik baik best practice yang dapat dijadikan acuan dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan publik. Ya, selanjutnya ini pembahasan tentang tujuan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi pengelolaan keuangan negara pada salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak dengan pendekatan hukum keuangan negara. Secara khusus, penelitian ini hendak mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik sebagaimana diatur dalam kerangka hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji potensi permasalahan hukum yang timbul dalam praktik pengelolaan keuangan di lingkungan otoritas pajak serta memberikan rekomendasi strategis dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Ya, materi selanjutnya itu adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh kelompok kami. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam atau in-depth interview yang bersifat semi-terstruktur. Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada informan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara, khususnya pejabat atau pegawai pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dengan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh data primer yang bersifat kualitatif dan kontekstual mengenai praktik pengelolaan keuangan negara. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen yang relevan seperti regulasi perundang-undangan di bidang hukum keuangan negara, laporan keuangan, dokumen internal kebijakan fiskal, serta literatur akademik yang mendukung. Penggunaan kombinasi data primer dan sekunder dimaksudkan untuk meningkatkan validitas serta memperkuat analisis terhadap implementasi pengelolaan keuangan negara dalam perspektif hukum publik.
Cukup sekian yang dapat materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Oke, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi instansi dan juga sistem keuangan, khususnya tentang Dirjen Pajak. Jadi, Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak atau DJP itu adalah lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk mengelola penerimaan negara dari sektor pajak. Nah, Dirjen Pajak menjalankan fungsi mulai dari penyusunan kebijakan teknis, pelayanan wajib pajak, hingga pengawasan kepatuhan. Nah, karena sebagian besar pendapatan negara itu berasal dari pajak, Dirjen Pajak menjadi salah satu pilar utama dalam pembiayaan APBN. Nah, dasar-dasar hukum Dirjen Pajak tuh ada apa aja sih? Nah, antara lainnya tuh Undang-Undang Keuangan Negara, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dan juga Undang-Undang Perbendaharaan Negara, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Yang dimana undang-undang itu menekankan prinsip efisiensi, transparansi, dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, Dirjen Pajak juga memanfaatkan sistem keuangan berbasis teknologi yang terhubung langsung dengan sistem perbendaharaan, sehingga setiap transaksi bisa dipantau secara real time. Nah, proses anggaran di Dirjen Pajak ini mengikuti siklus penganggaran nasional dan berbasis kinerja. Jadi pengawasan dilakukan secara internal oleh Kemenko dan juga PIP, serta eksternalnya oleh BPK dan KPK apabila ditemukan dugaan penyimpangan. Nah, sebagai bagian dari pemerintahan, Dirjen Pajak tentu wajib menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, terbuka terhadap pengawasan, dan juga sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Nah, jadi intinya secara keseluruhan Dirjen Pajak tuh memegang peran yang penting dalam menjamin penerimaan pajak yang adil dan sah, serta menjaga kestabilan fiskal negara. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Selanjutnya saya akan presentasikan tentang apa saja yang kita wawancarai selama kita ke Kanwil DJP Banten. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan itu yaitu seperti apa saja sih kendala urusan perpajakan dan bagaimana tata cara pembayaran pajak online, itu yang pertama. Dan yang kedua itu apa hambatan dan solusi dari pengelolaan keuangan yang ada di DJP itu. Nah, yang ketiga itu ada apakah pengeluaran di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten itu sudah sesuai alurnya apa belum? Nah, menjawab dari pertanyaan yang pertama itu, mereka menjawab bahwasannya salah satu tantangan utama yang mereka hadapi saat itu adalah implementasi sistem Core Tax Administration System. Nah, yang dimana sistem online sebelumnya itu meskipun sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi data perpajakan, dalam praktiknya mereka menemui beberapa kendala teknis. Beberapa wajib melaporkan kesulitan seperti gagal unggah dokumen, error pada situs, hingga server yang tidak respon. Apakah pengeluaran di Kanwil DJP Banten sudah sesuai alur? Nah, narasumber kami di sini menjawab ya. Pengeluaran di Kanwil DJP Banten telah dilaksanakan sesuai dengan alur dan ketentuan yang berlaku. Kami memastikan bahwa setiap proses pengeluaran mengikuti standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Ya teman-teman, itu tadi hasil pemaparan kelompok 8 terhadap laporan wawancara yang dilakukan kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kota Serang. Semoga apa yang kami sampaikan dapat mudah dipahami oleh teman-teman. Bila ada salah kata, kami mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.